Selamat pagi, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti, kelas 3 semester 1. Kali ini kita masuk ke bab 2, pengorbanan Bodhisattva. Di pembelajaran 5, yaitu arti Bodhisattva. Sudah siap kalian belajar? Yuk kita mulai. Ayo berdoa dan duduk hening. Sikap anjali tangannya, kita berdoa. Doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ayo duduk hening. Duduklah dengan santai, mata terpejam, kita sadari nafas, katakan dalam hati. Aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Yuk, duduk dengan tenang selama kurang lebih 5 menit ya. Video ini kamu mute dulu ya, kamu stop dulu untuk meditasi 5 menit. Meditasi, duduk hening, mulai. Meditasi, duduk hening, selesai. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Disiplin dan bertanggung jawab dalam mempelajari pengertian Bodhisattva. Menjelaskan pengertian Bodhisattva dengan benar. Dan yang ketiga, menceritakan cara menjadi Bodhisattva sebagai pelajar dengan benar. Oke, yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang Bodhisattva. Anak-anak sekalian, tahukah ataukah pernah mendengar kata Bodhisattva? Baik, ya Bodhisattva artinya terdiri dari dua kata, Bodhi yang artinya pencerahan dan Sattva atau Satta artinya makhluk. Sehingga Bodhisattva diartikan makhluk atau orang yang mempersiapkan diri menjadi Buddha. Nah, orang atau makhluk yang mempersiapkan diri menjadi Buddha. Orang yang seperti itu secara singkat disebut calon Buddha. Nah, jadi kalau kalian ya mempersiapkan diri menjadi Buddha, bisa disebut sebagai calon Buddha. Apa yang dipersiapkan? Apa yang dilakukan? Nah, seorang calon Buddha dalam hidupnya selalu melaksanakan ini. Hidup dengan welas asih, ya. Hidupnya penuh dengan welas asih. Yang kedua, rela berkorban tanpa pamrih. Yang ketiga, pantang mementingkan diri sendiri. Itulah anak-anak sekalian, orang yang mempersiapkan diri menjadi Buddha atau calon Buddha hidupnya selalu melaksanakan welas asih, rela berkorban, dan pantang mementingkan diri sendiri. Nah, orang yang demikian hidupnya ada 3 jenis. 1. Bodhisattva yang unggul dalam keyakinan. 2. Bodhisattva yang unggul dalam semangat. 3. Bodhisattva yang unggul dalam kebajikan. Bodhisattva yang unggul dalam keyakinan kelak akan menjadi seorang Sawaka Buddha.
Sedangkan orang yang unggul atau bodhisattva yang unggul dalam semangat akan menjadi Paceka Buddha. Dan yang ketiga, bodhisattva yang unggul dalam kebijaksanaan akan menjadi Sama Sambuddha. Siapa saja mereka? Contohnya Sama Sambuddha atau bodhisattva yang unggul dalam kebijaksanaan. Ini dia. Nama-nama bodhisattva yang unggul dalam kebijaksanaan yang kelak akan menjadi Buddha. Contohnya Siddhartha. Nah, Siddhartha ini adalah contoh bodhisattva atau calon Buddha yang unggul dalam kebijaksanaan. Sehingga bodhisattva Siddhartha menjadi Sama Sambuddha. Menjadi namanya Buddha Sakyamuni atau Buddha Gotama. Nah, yang saat ini masih menjadi bodhisattva, belum menjadi Buddha adalah ini, Kuan Im atau Avalokitesvara. Pernah mendengar ini? Ini adalah bodhisattva yang unggul dalam kebijaksanaan juga. Yang ketiga, Siti Garbha. Ini juga bodhisattva. Yang keempat, Maitreya. Yang kelima, Manjusri. Tentu anak-anak masih banyak bodhisattva-bodhisattva yang lain ya. Silahkan cari sendiri. Mungkin saja kalian yang bodhisattva. Nah, ini siapa saja mereka? Ini dia. Ini contoh bodhisattva siapa? Siddhartha yang sudah menjadi Buddha saat ini ya, menjadi Sama Sambuddha Gotama atau Buddha Sakyamuni. Nah, ini adalah bodhisattva Avalokitesvara Kuan Im Posat. Ini adalah bodhisattva Siti Garbha. Ini adalah bodhisattva Maitreya. Ini adalah bodhisattva Manjusri. Nih, apakah kalian pernah melihat bodhisattva-bodhisattva ini? Yang sering kalian lihat ini ya, Avalokitesvara Kuan Im Posat. Oke, sekarang yuk kita lihat kisahnya bodhisattva Avalokitesvara. Alkisah. Nah, ini anak-anak, legenda bodhisattva tangan 1000. Siapakah itu bodhisattva tangan 1000? Di Tiongkok, anak-anak, ada cerita legenda yang namanya Putri Miosan. Nah, Putri Miosan ini adalah anak seorang raja bernama Raja Miosang. Suatu ketika Raja Miosang ini menderita sakit parah. Sampai-sampai tidak ada yang bisa mengobati. Konon katanya hanya satu orang yang bisa mengobati, yaitu kalau ada orang yang mau memberikan tangan dan kakinya tanpa diminta. Dia memberikan dengan sukarela. Nah, berita ini terdengar oleh anaknya Putri Miosan yang sudah menyepi di hutan, jauh dari kerajaan. Putri Miosan, anak yang sangat berbakti, mendengar berita ayahnya sakit parah, Putri Miosan datang untuk memberikan tangan dan kakinya, rela untuk dipotong supaya orang tuanya atau ayahnya sembuh. Tetapi anak-anak sekalian, ternyata sampainya di kerajaan, ayahnya sudah meninggal dunia. Akhirnya dia pergi ke alam sengsara. Ayahnya terlahir di alam sengsara. Nah, ketika Putri Miosan ini menemui ayahnya, dihadang oleh para makhluk-makhluk setan kelaparan. Nah, mereka pada minta makanan. Dan Putri Miosan pun memberikan semua yang dimiliki, sehingga setan-setan kelaparan ini semuanya ditolong juga. Akhirnya anak-anak, Putri Miosan rela mengorbankan kaki dan tangannya untuk menolong ayahnya.
ayahnya akhirnya ya hidup kembali ceritanya. Nah, karena raja hidup kembali, ayahnya ini tersadar akan ketulusan dan bakti putrinya. Akhirnya raja pun mengikuti ajaran Buddha dan meninggalkan istana. Nah, rakyat yang tersentuh akan pengorbanan Putri Miosan ini berbondong-bondong membuat tangan palsu untuk menghormati Miosan ini. Nah, Buddha Amitabha menyatukan ribuan tangan palsu tersebut menjadi kesaktian Putri Miosan. Jadi peristiwa itu dilihat oleh Buddha Amitabha, beliau tersentuh dan menyatukan ribuan tangan palsu itu menjadi milik Putri Miosan dan menjadi Putri Miosan diberi gelar Bodhisattva tangan 1000 atau Kuan Im Posat atau Avalokitesvara yang artinya yang melihat derita dunia. Itulah anak-anak legenda Putri Miosan. Jadi Putri Miosan ini adalah perwujudan Bodhisattva Avalokitesvara atau Kuan Im Posat yang memiliki tangan 1000 yang artinya beliau siap menolong memberikan apa saja yang diinginkan oleh makhluk hidup yang menderita. Itu maknanya ya. Jadi tangannya bukan 1000 beneran, tapi itu adalah makna bahwa dia siap menolong siapapun makhluk hidup yang sengsara. Ya, itulah dia kisahnya. Sampai di sini jelas? Baik, kalau sudah jelas, apa yang sudah kamu tahu sekarang? Nah, sekarang kamu tahu satu, Bodhisattva artinya calon Buddha. Dua, calon Buddha senantiasa ingin membahagiakan makhluk lain. Tiga, ada 3 jenis Bodhisattva, yaitu unggul dalam keyakinan, unggul dalam semangat, dan unggul dalam kebijaksanaan. 4, ada banyak Bodhisattva atau calon Buddha, misalnya Siddhartha, Avalokitesvara atau Kuan Im, Siddhigarbha, Maitreya, Manjusri, dan lain-lain. Bodhisattva dapat muncul dalam banyak wujud, misalnya dalam kisah legenda Putri Miosan. Sebagai pelajar, kita dapat menjadi Bodhisattva. Caranya banyak berbuat baik. Inilah ya bagaimana pelajaran hari ini. Menyenangkan bukan? Oke, kalian sudah tahu apa itu Bodhisattva dan bagaimana caranya menjadi Bodhisattva. Nah, sekarang tiba waktunya bernyanyi. Untuk mengingat pelajaran ini dan meneladani perilaku Bodhisattva, yuk kita nyanyikan lagu Avalokitesvara. Sungguh besar kasih sayangmu, Avalokitesvara, penolong makhluk di dunia, jauhkan mara bahaya. Engkaulah Bodhisattva, makhluk suci yang selalu dipuji. Engkaulah Bodhisattva, siswa Buddha yang baik budinya. Sekali lagi. Sungguh besar kasih sayangmu, Avalokitesvara, penolong makhluk hidup
bodhisatwa, makhluk suci yang selalu dipuji. Engkaulah bodhisatwa, siswa Buddha yang baik budinya. Sudah selesai nyanyinya? Oke, enak kan? Yuk, kalian bisa belajar sendiri ya lagunya. Sekarang kita lanjutkan. Ayo berlatih. Yuk, praktek bodhisatwa. Nah, bodhisatwa kan senantiasa ingin menolong makhluk lain. Apakah kamu pernah menolong? Pasti pernah ya. Nah, sekarang tulislah cerita pengalaman perbuatan baikmu saat menolong orang lain atau binatang yang menderita. Ceritakan perasaanmu dan cara kamu menolong secara tertulis. Ya, ceritanya ditulis ya. Nah, setelah selesai, kamu bisa kirim ke Bapak Ibu gurumu. Jelas? Kalau udah jelas, yuk sekarang kita waktunya doa penutup belajar. Tangan Anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisatwa. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan pembelajaran berikutnya. Namo Buddhaya.